Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relations. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Spesialis Public Relations Area. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aryati Puspadewi, yang kedua ada saya sendiri, Sringkaya Olivia Silaban, yang ketiga ada Valia Utami Putri, dan yang terakhir ada Feby Dwi Cahyani. Next. Pada pembahasan pertama ada pengertian. Yang pertama ada krisis manajemen. Manajemen krisis atau krisis manajemen merupakan area keahlian yang harus dimiliki oleh setiap public relation yang berorientasi kepada masa depan dan mencoba mengantisipasi kejadian yang dapat mengganggu hubungan-hubungan penting. Public relation memiliki peran dan fungsi penting dalam merencanakan program persiapan krisis, manajemen krisis itu sendiri, pada waktu terjadi krisis, dan strategi setelah krisis selesai ditanggulangi. Setiap organisasi perlu membentuk sebuah tim manajemen krisis yang permanen. Struktur tim tersebut bisa saja berlainan dari satu organisasi ke organisasi lainnya, tergantung dari jumlah staf, sebaran lokasi, dan karakteristik sektor usaha atau bidang yang digeluti oleh organisasi yang bersangkutan. Sebuah tim manajemen krisis biasanya terdiri dari direktur, manajemen PR, manajemen operasional, petugas keamanan, dan pejabat personel. Jadi next. Yang kedua ada sponsorship. Sponsorship adalah dukungan finansial kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas, merek, dan suatu hubungan. Sponsorship dapat membedakan sekaligus meningkatkan nilai suatu merek. Beberapa pedoman yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam memilih sponsorship yang pertama ada target layak, penguatan citra merek diperpanjang, keterlibatan merek, dan biaya-biaya yang efektif, serta sponsor lainnya. Next. Tujuan sponsorship dalam sebuah proyek, dalam event atau program. Yang A ada untuk melancarkan suatu kampanye periklanan melalui publikasi nama-nama serta produk-produk perusahaan yang seluas-luasnya oleh media massa yang meliputi jalannya acara yang disponsori tersebut. Yang B, mendukung strategi atau kebijakan pemasaran. Yang C, untuk memperlihatkan niat baik organisasi atau perusahaan guna melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga ada corporate image, identity, dan advertising. A ada image. Citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga, atau pesan dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Corporate image ini terbentuk dari asosiasi antara perusahaan dengan sekumpulan atribut positif maupun negatif. Misalnya, perusahaan diasosiasikan dengan atribut-atribut seperti bermutu, layanan baik, tetapi kurang memiliki tanggung jawab sosial. Jadi sejatinya corporate image berada dalam benak para stakeholders-nya. Dari sisi individu, atribut-atribut yang menonjol atau salience inilah yang menentukan apakah sebuah perusahaan dinilai mempunyai reputasi baik atau buruk. Boleh next. Selanjutnya ada B, identity. Corporate identity atau identitas perusahaan adalah perwujudan visual dari perusahaan yang disampaikan melalui nama, logo, moto, produk, pelayanan, bangunan, serta barang lainnya yang dibuat oleh perusahaan dalam dikomunikasikan kepada masyarakat. Masyarakat kemudian membentuk persepsi didasarkan pada pesan yang dikirim oleh perusahaan dalam barang-barang tersebut. Jika penggambaran identitas perusahaan benar-benar merupakan refleksi atau merupakan realita yang sebenarnya dari yang ingin disampaikan oleh perusahaan,
Maka hal itu perlu dilihat lebih lanjut apakah strategi yang digunakan tidak efektif atau pemaknaan identitas diri perusahaan tersebut perlu diatur kembali. Identitas perusahaan hal yang sepenuhnya merupakan citra perusahaan itu sendiri. Hal itu bukan hanya menyangkut kampanye iklan yang mahal, sebaliknya hal itu mencakup semua bidang yang berhubungan dengan publik. Ini biasanya mencakup gedung, armada angkutan, literatur, dan kop surat dan staf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah advertising. Pertama-tama kita kenal dulu apa yang namanya iklan itu. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat melewati media. Pada dasarnya, satu-satunya tujuan periklanan adalah menjual suatu produk, jasa, ide, atau tujuan sebenarnya, yaitu di mana efek akhir periklanan adalah mengubah sikap atau perilaku penerima pesan. Dalam prakteknya, iklan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan individu, organisasi, atau perusahaan yang mengeluarkan iklan. Sebagian memanfaatkan iklan untuk memperkenalkan produk baru, meningkatkan penjualan, sebagai reminder, atau menciptakan sebuah citra. Nah, corporate advertising atau iklan korporat merupakan sebuah media yang telah dibayar untuk lebih berupaya dalam memberikan keuntungan bagi citra suatu perusahaan daripada hanya sekedar produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa orang mengatakan bahwa iklan korporat merupakan salah satu bentuk public relations atau corporate communication yang dibayar dan mempunyai penekanan pada cara sebuah organisasi bisa menggunakan media massa untuk meningkatkan citra. Nah, menurut Publisher Information Bureau atau PIB, sebuah iklan dapat dikatakan sebagai iklan korporat jika mempunyai satu atau lebih dari ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mempunyai unsur mendidik, menginformasikan, menanamkan kesan pada publik, berkenan dengan kebijakan perusahaan, fungsi perusahaan, fasilitas perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, cita-cita perusahaan, dan standar-standar yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu mempunyai maksud untuk membangun opini yang menguntungkan tentang perusahaan. Yang ketiga, membangun kualitas investasi akan keamanan dan kestabilan perusahaan atau untuk meningkatkan struktur keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, mempunyai niat untuk menjual perusahaan sebagai tempat yang baik untuk dijadikan tempat mata pencaharian. Seringkali iklan korporat itu dirancang seakan-akan meminta para lulusan perguruan tinggi atau orang dengan kemampuan tertentu untuk bekerja di perusahaan tersebut. Boleh next. Nah, yang selanjutnya yaitu public relations and political context. PR politik merupakan salah satu strategi komunikasi politik yang menggunakan konsep dasar public relations, yaitu membangun two-way communication dan mengoptimalkan kemampuan mendengarkan. Nah, public relation atau PR merupakan sebuah profesi yang biasanya digunakan oleh banyak organisasi. Saat ini PR juga banyak digunakan dalam ranah politik untuk membantu para aktor-aktor politik. Ranah politik menggunakan kinerja seorang PR dalam rangka membangun citra positif di benak masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Biasanya kepentingan tersebut itu seperti mencari dukungan dari masyarakat. Dengan itu, seorang PR politik dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali berbagai kemungkinan untuk menjadikan partainya lebih populer di mata masyarakat. Di samping itu, juga harus pandai melobi pihak media untuk mempublikasikan visi dan misi dari partai yang diusungnya, karena media biasanya cenderung akan lebih mempublikasikan partai-partai besar yang jelas memiliki banyak simpatisan. Boleh next? Selanjutnya yaitu the image, yaitu citra dari PR politik. Membangun citra dalam ranah politik tentunya diperlukan strategi agar tidak keliru dalam mengimplementasikan citra diri kepada masyarakat. Salah satu strategi PR memberikan informasi kepada masyarakat untuk menarik perhatian, sehingga diharapkan dapat memperoleh tanggapan berupa citra positif. Menurut Wasesa, salah satu tantangan pencitraan politik berkaitan dengan media adalah menghadapi kecerdasan media
dalam bentuk opini publik. Kecerdasan ini diturunkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Tim pencitraan harus mempersiapkan politisi untuk berhadapan dengan media. Citra politik harus dibentuk dari pesan yang konsisten, bukan seragam. Sekalipun muncul dengan konteks yang berbeda, adalah tugas tim pencitraan untuk menjadikan seorang politisi memiliki kemampuan spinning atau menjawab pertanyaan yang sesuai dengan key message development yang dimiliki. Pencitraan dibangun melalui strategi PR politik. Strategi ini dipilih sebagai strategi untuk pencitraan karena strategi ini memiliki keunggulan dari political advertising. Keunggulan itu diantaranya adanya kredibilitas pesan lebih kuat karena lebih banyak memanfaatkan third party endorser atau third program endorser, biayanya relatif rendah karena tidak perlu membeli space di media. Selain itu, keterampilan penyampaian pesan dikembangkan melalui simulasi lingkungan sosial. Namun dari keunggulan tersebut tentu memiliki sisi kelemahan, yaitu salah satunya proses penciptaan kredibilitas membutuhkan waktu lebih karena pesan harus dibangun berdasarkan keyakinan dan jangkauan tidak dapat langsung dicapai dengan persamaan. Dalam hal ini yang ideal tentu saja mengkomunikasikan kedua strategi sehingga akan lebih efisien. Boleh next. Nah, selanjutnya adalah how public relations atau PR differs from advertising. Antara public relation dengan periklanan sangatlah jauh berbeda. Public relations adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik, bermanfaat, niat baik, dan saling pengertian antara organisasi atau lembaga yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Sedangkan advertising adalah suatu informasi yang ditempatkan atau dipasang pada media oleh sponsor tertentu yang jelas di identitasnya dan membayar dalam penempatan informasi di ruang dan waktu tersebut. Nah, di sini kita sudah ditampakkan perbedaan-perbedaannya. Yang pertama yaitu public relations menggunakan sedikit orang, memakai pendekatan yang selektif dan merangkai pesan-pesan secara rinci untuk para pendengar yang telah ditentukan. Sedangkan periklanan atau advertising bertujuan untuk menjangkau sebanyak orang dengan biaya serendah mungkin. Lalu yang kedua, public relation memusatkan perhatian kepada kelompok-kelompok lain dalam jajaran yang lebih luas. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan gabungan antara keahlian khusus dan pengetahuan yang luas. Sedangkan periklanan memusatkan perhatian kepada pembeli. Next. Lalu yang ketiga, public relations atau humas dialamatkan kepada segenap golongan atau kelompok orang yang kepadanya suatu organisasi harus berkomunikasi. Mereka boleh jadi bukan pembeli barang atau jasa perusahaan tersebut, akan tetapi memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, misalnya saja investor atau para pekerja. Nah, sedangkan advertising, iklan lazimnya ditunjukkan kepada segmen-segmen pasar serta lapisan sosial tertentu. Lalu yang terakhir, yang keempat, public relations itu tidak berniat mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, melainkan bertujuan untuk menciptakan saling pengertian di antara segenap khalayak. Khalayak di sini itu yang dimaksud dapat diartikan sebagai anggota atau pegawai organisasi itu sendiri, mengenai kedudukan perusahaan yang tepat atau citra perusahaan atau tentang produk atau jasanya. Sedangkan di advertising, sasaran utama iklan adalah untuk membujuk orang-orang supaya melakukan sejumlah tindakan yang diinginkan seperti membeli produk, mendatangi toko, membalas penawaran pihak pengiklanan dengan surat atau telepon, atau sekedar mengingat-ingat nama produk yang diiklankan dan suatu saat pada akhirnya ia akan membeli. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kasus yang kelompok kami angkat yaitu kasus fraud bantuan sosial COVID-19. Awal mula kasus ini adalah adanya pengadaan program bantuan sosial COVID-19 dalam bentuk pemberian paket sembako di Kementerian Sosial pada tahun 2020.
Program ini dibiayai dengan dana sebesar 5,9 triliun dengan 272 kontrak dan dijalankan selama 2 periode. Kasus bantuan sosial COVID-19 ini yang dilaksanakan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tergolong dalam kategori korupsi. Kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab seperti Juliari ini memberikan banyak dampak kerugian bagi warga dan juga kerugian bagi negara. Dampak yang paling besar dari kasus korupsi bansos COVID-19 ini adalah membuat perekonomian negara menjadi rusak dan tidak stabil. Negara mengalami kerugian sebesar 32,48 miliar yang telah diterima oleh mantan Menteri Sosial. Kasus korupsi dana bantuan sosial berakibat pada kekecewaan dan ketidaksejahteraan para warga yang membutuhkan. Praktik suap yang dilakukan di masa pandemi ini berdampak sangat besar bagi korban, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Ada juga warga yang tidak memperoleh bantuan sosial sama sekali. Ada pula yang mendapat paket bantuan sosial dengan jumlah sedikit atau kualitasnya buruk, bahkan mendekati kadaluarsa. Namun, warga terpaksa mengolah bahan makanan seadanya demi bertahan hidup. Pemirsa, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos COVID-19. Benarkah dana bansos rawan dikorupsi? Kemana saja aliran dananya? Berikut akan dibahas dalam fact check oleh rekan Valencia Melvitsi. Silakan Valen. Ya Vera, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan anggaran bantuan sosial COVID-19 yang tentu jumlahnya tidak sedikit. Dan saat ini sangat mengecewakan karena ternyata dana ini malah diselewengkan dan berujung pada ditetapkannya Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi bansos COVID-19. Kita akan lihat berapa besaran anggaran bansos COVID-19 yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Di sini sudah ada data dana perlindungan sosial selama 1 tahun. Ternyata pagu anggaran yang dikelola oleh Kemensos terus bertambah. Di angka mulai dari 62,7 triliun bertambah menjadi 104 triliun. Terus lanjut lagi menjadi 124 triliun dan pada saat ini Kemensos mengelola 134 triliun dana untuk perlindungan sosial. Kemudian dana yang mana yang sebenarnya dikorupsi oleh Kementerian Sosial ini ada ternyata di 3 bantuan sosial Kemensos tahun 2020. Terbagi ke dalam 3 program. Yang pertama merupakan program PKH atau Keluarga Harapan. Yang kedua merupakan program Bansos Tunai untuk peserta program sembako. Inilah yang nilainya 5,9 triliun yang kemudian sampai saat ini menjadi kasus korupsi yang terjadi. Dan terakhir ada program Bansos Beras. Kemudian selanjutnya kita lihat seperti apa penyaluran dari Bansos COVID-19 ini untuk wilayah Jabodetabek. Ternyata dalam bentuk sembako ini semua dialokasikan kepada 2,1 juta keluarga yang ada di Jabodetabek ke dalam 2 periode. Yang pertama adalah di bulan April sampai dengan bulan Juli 2020. Ini setiap PKH menerima sekiranya 600.000 setara dengan sembako yang terbagi ke dalam 6 tahap. Di periode kedua, di bulan Juli sampai dengan Desember 2020, setiap keluarga penerima manfaat menerima sembako setara Rp300.000 yang juga dibagi ke dalam 6 tahapan. Kemudian kita lihat selanjutnya, sebenarnya sebelum penyaluran ini sudah berlangsung, ada pengingat bahwa bansos COVID-19 ini rawan dikorupsi. Di awal masa pandemi, sebelumnya pimpinan KPK juga sudah menyampaikan peringatan ini, namun kemudian diulang sekali lagi pada bulan Agustus. Firly Bahuri sempat menyatakan KPK telah mengidentifikasi 4 potensi korupsi pada saat penanganan COVID-19 sekaligus membuat 4 langkah antisipasi yang bisa dilihat di aplikasi Jaga Bansos KPK. Kemudian Firly juga telah mengklasifikasikan menjadi 4 potensi korupsi. Yang pertama merupakan korupsi pada pengadaan barang atau jasa. Di sini bisa kita asumsikan
bisa terjadi adanya konflik kepentingan, kemudian upaya untuk markup harga, dan yang kedua kita lihat ada potensi korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang pada masa pandemi seperti ini, pada saat ada pemberian dalam jumlah yang besar, ini tidak dihitung sebagai gratifikasi. Yang ketiga adalah potensi korupsi pada proses refocusing atau realokasi anggaran COVID-19 untuk APBN dan juga APBD. Dan yang terakhir adalah pada saat penyelenggaraan bantuan sosial ini diberikan tidak hanya di level pusat namun juga sampai di level daerah. Kemudian kita akan lihat seperti apa modus korupsi yang dilakukan yang kemudian menjerat Menteri Sosial. Di sini kita lihat pada saat pertama Juliari Batubara menunjuk pejabat pembuat komitmen khusus, yakni di sini adalah MJS dan AW untuk mengurusi seluruh urusan terkait dengan bantuan sosial COVID-19 ini, dan di sini juga terjadi kesepakatan bahwa akan ada fee sebesar 10.000 dari 300.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat. Dan pada saat sudah ditentukan juga ada penunjukan terkait dengan siapa supplier yang akan menyediakan sembako yang akan dibagikan, dan ternyata diduga ini merupakan milik MJS atau pejabat PPK yang sudah ditunjuk oleh Juliari. Dan di sini kita juga melihat pada periode pertama ada fee yang telah ditetapkan sebesar 12 miliar dan MJS memberikan 8,2 miliar ini untuk Juliari, dan kemudian di periode kedua ada fee sebesar 8,8 M yang juga digunakan untuk kebutuhan pribadi JPB. Selanjutnya kita lihat seperti apa tanggapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan kasus yang terjadi ini. Ternyata Presiden Jokowi sempat menyampaikan pernyataan dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 6 bulan Desember. Jokowi mengatakan, saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat. Selanjutnya kita lihat apa yang kemudian bisa menjerat para pelaku korupsi ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini dinyatakan dengan jelas pasal 2 ayat 1, ada pidana penjara minimal di 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan juga denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan juga paling banyak 1 miliar. Dan yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan adalah yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan. Dan pemirsa, ditetapkannya Menteri Sosial dan 2 jajaran pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial ini tentu sangat mengecewakan, tidak hanya bagi Presiden Joko Widodo namun juga bagi masyarakat Indonesia. Dan kita berharap agar kejadian ini tentunya bisa memberikan efek jera bagi seluruh pejabat negara agar tidak lagi mengulangi korupsi ini, karena pada saat masa pandemi ada sangat banyak yang terdampak stabilitas ekonominya. Selanjutnya yaitu keterkaitan kasus fraud bantuan sosial COVID-19 dengan materi yang sudah dibahas. Boleh di next. Yang pertama itu keterkaitan dengan krisis manajemen. Kasus fraud bantuan sosial COVID-19 merupakan salah satu contoh penanganan manajemen krisis yang salah digunakan. Pemberian bansos ditujukan untuk membantu para masyarakat yang dirugikan akibat pandemi COVID-19 yang menghambat mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari termasuk bekerja. Akibatnya pendapatan masyarakat juga semakin terhambat. Melihat hal ini, pemerintah memutuskan untuk membuat sebuah program pemberian bantuan sosial. Namun dikarenakan beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri dari hal ini, akibatnya manajemen krisis dari pemerintah disalahgunakan hanya untuk kepentingan beberapa orang tersendiri. Boleh di next. Selanjutnya, keterkaitan dengan sponsorship. Sponsorship adalah praktik di
di mana perusahaan atau individu memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya kepada organisasi atau acara dengan tujuan mempromosikan merek mereka atau mendukung tujuan organisasi atau acara tersebut. Sedangkan kasus fraud bantuan sosial COVID-19 ini melibatkan praktik penipuan atau penggelapan dana bantuan sosial COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi lainnya kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan. Namun, adanya kemungkinan bahwa perusahaan yang mensponsori suatu acara atau organisasi dapat memberikan dukungan dalam bentuk donasi atau sumbangan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini, termasuk bantuan sosial. Namun, dukungan finansial yang diberikan oleh sponsor haruslah legal dan transparan dan tidak boleh melanggar hukum atau etika. Dalam kasus fraud bantuan sosial COVID-19 ini, sponsor dapat terlibat secara tidak langsung jika perusahaan atau individu yang memberikan sponsor juga terlibat dalam penipuan atau penggelapan dana bantuan sosial. Namun, hubungan antara sponsorship dan fraud bantuan sosial COVID-19 ini adalah tidak langsung, dan tidak ada hubungan langsung antara sponsorship dan kasus fraud bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan tindakan penipuan atau penggelapan dana. Boleh di next. Selanjutnya, keterkaitan dengan corporate image, identity, dan advertising. Yang pertama, keterkaitan dengan corporate image. Dengan terjadinya kasus fraud bantuan sosial COVID-19 ini dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Kementerian Sosial maupun terhadap Komite Penanganan COVID-19. Dikarenakan tidak dapat terjaganya amanah dari pemerintah ataupun masyarakat dalam penanganan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat saat terjadinya COVID-19. Boleh di next. Selanjutnya, keterkaitan dengan identity. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil di suatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu berarti telah terjadi pelanggaran HAM, serta dapat pula mencoreng identitas pada suatu perusahaan ataupun lembaga yang terlibat pada masalah fraud bantuan sosial tersebut. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada advertising. Fraud bansos COVID-19 adalah tindakan penipuan dalam pendistribusian bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Beberapa kasus fraud bansos COVID-19, perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan greenwashing atau mencuci tangan. Greenwashing adalah tindakan perusahaan yang mengecoh konsumen dengan mengklaim bahwa mereka melakukan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, meskipun kenyataannya tidak demikian. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengambil keuntungan dari situasi krisis COVID-19 untuk mempromosikan citra mereka sebagai perusahaan yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dapat menggunakan media advertising untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap program bansos COVID-19. Meskipun sebenarnya mereka tidak memberikan bantuan yang sesuai atau bahkan tidak memberikan bantuan sama sekali. Adapun iklan palsu
dalam upaya untuk memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan bantuan sosial COVID-19, beberapa pihak dapat membuat iklan palsu atau scam untuk menipu masyarakat agar memberikan informasi pribadi atau transfer uang untuk mendapatkan bantuan sosial. Hal ini dapat memperparah masalah fraud yang telah terjadi. Selanjutnya ada keterkaitan dengan political context. Dalam konteks politik, penyaluran bantuan sosial dapat menjadi alat untuk memperkuat legitimasi pemerintah atau untuk memperoleh dukungan publik. Namun, jika terjadi kecurangan dalam penyaluran bantuan sosial, hal ini dapat merusak citra pemerintah dan memperlemah dukungan publik. Kasus fraud dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 dapat terjadi akibat adanya kepentingan politik tertentu, seperti memenangkan dukungan publik atau memperkaya diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh oknum di dalam pemerintahan atau pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah. Dalam hal ini, fungsi public relations menjadi penting dalam menangani kasus fraud tersebut. Public relations dapat membantu memperbaiki citra pemerintah dengan cara memberikan penjelasan yang jelas dan transparan tentang kasus tersebut, serta memberikan tindakan tegas untuk menghukum pelaku kecurangan. Public relations juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik dengan cara memberikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya, keterkaitan dengan the image. Kasus fraud bantuan sosial COVID-19 dapat berdampak pada citra atau image pemerintah atau organisasi yang terlibat dalam memberikan bantuan sosial. Jika terjadi penipuan atau penggelapan dana bantuan sosial, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap upaya pemerintah atau organisasi dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah ataupun organisasi yang memberikan bantuan sosial, maka citra mereka dapat tercemar dan menurunkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintah atau organisasi tersebut. Akibatnya, hal ini dapat berdampak pada reputasi pemerintah atau organisasi tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk mendapatkan dukungan publik dan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah atau organisasi yang memberikan bantuan sosial untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran dan transparan, serta menjalankan praktik yang baik dan legal. Jika ada dugaan fraud bantuan sosial COVID-19, pemerintah atau organisasi harus menindaknya dengan cepat dan tegas untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga citra mereka. Baik, selanjutnya ada keterkaitan dengan public relation dan advertising. Pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga menyelenggarakan program dana bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat miskin atau mereka yang terkena dampak pandemi. Namun, kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh oknum tertentu, salah satunya aksi korupsi dalam dana bantuan sosial COVID-19. Dengan adanya strategi periklanan adalah apa yang dikatakan pengiklan tentang korupsi bansos itu sendiri. Strategi ini adalah formulasi suatu pesan periklanan yang mengkomunikasikan maraknya korupsi bansos atau bagaimana merek tersebut bisa memecahkan masalah dari kasus tersebut. Iklan mampu untuk menyebarluaskan kasus fraud bansos agar tetap adanya tindak lanjut dari pemerintah serta konsekuensi orang yang melanggar kebijakan bansos. Hal ini berarti public relations dan periklanan berpengaruh terhadap kasus fraud bansos. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa semakin tinggi kesadaran serta pemahaman terhadap public relations dan periklanan, maka dapat mengurangi tindakan orang yang lalai dalam melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya, ada perspektif tulisan. Dalam public relations, corporate image
identity, dan advertising harus direncanakan dan dijalankan secara terpadu untuk membangun citra yang baik dan konsisten dengan nilai dan tujuan perusahaan. Sedangkan dalam konteks politik merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi antara pemerintah, partai politik, pejabat publik, dan masyarakat dengan tujuan membangun, memelihara, dan meningkatkan citra dan reputasi politik. Perusahaan atau organisasi harus membangun citra yang positif dan konsisten dengan nilai dan tujuan perusahaan atau organisasi, serta dapat mengelola isu-isu yang muncul di lingkungan digital dan sosial media. Selanjutnya terdapat kesimpulan tentang materi. Manajemen krisis atau krisis manajemen merupakan area keahlian yang harus dimiliki oleh setiap public relations yang berorientasi kepada masa depan dan mencoba mengantisipasi kejadian yang dapat mengganggu hubungan-hubungan penting. Ketika kita mengajukan penawaran sponsorship kepada sebuah brand yang akan mendukung penyelenggaraan program, kita akan mempelajari dan mengidentifikasi calon sponsor yang kuat dan harus dipahami dulu apa keuntungan yang dapat ditawarkan kepada mereka, karena mereka tidak akan begitu saja memberikan supporting investment apabila tidak mendapatkan benefit rasional untuk brand atau produk mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi spesialis Public Relations Area. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.